Iya, Pesta Bola Dunia 2022 di Qatar sudah dimulai dan kemeriahannya sangat terasa ya, apalagi saat Jungkook atau Cookie tampil. Riuh tepuk tangannya nih terasa sampai ke sini. Ayo, siapa di sini yang Arbi? Anyway, Qatar sendiri sebagai tuan rumah telah menyiapkan agar acara ini berjalan meriah dan lancar. Tak lupa juga dibuat berbagai aturan hingga merilis seragam keamanan khusus untuk event bersejarah ini. Jelas, Qatar ingin Pesta Bola Dunia 2022 berjalan dengan sukses. Pasalnya, ini merupakan kali pertama negara Timur Tengah menyelenggarakan perhelatan besar sepak bola dan juga nantinya ada sebanyak 32 tim nasional yang akan berjuang mendapatkan trofi tertinggi sepak bola itu. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan membahasnya dalam fakta di balik Pesta Bola Dunia termahal. Ya, ini memang pesta bola dunia yang termahal ya. Kalau dikutip dari Statista, Piala Dunia tahun ini di Qatar adalah yang memang termahal sepanjang masa. Qatar telah menghabiskan 220 miliar dolar Amerika atau setara dengan 3.344 triliun rupiah. Wow, ini angka yang benar-benar fantastis ya. Jadi angka ini memang mahal karena memang tujuannya adalah menyukseskan perhelatan ini dan memang ini mengalahkan Piala Dunia 2018 di Rusia yang sebesar 11,6 miliar dolar Amerika dan juga di Brazil ada 15 miliar dolar Amerika pada 2014. Nah, dari dana tersebut biaya pembangunan stadion baru di Qatar hanya berkisar antara 6,5 miliar dolar Amerika hingga 10 miliar dolar Amerika. Anggaran ini bengkak dari semula yakni sebesar 4 miliar dolar Amerika. Namun sebagian besar dari pengeluarannya ini adalah biaya untuk membangun infrastruktur yang memang merupakan bagian dari rencana pengembangan Qatar 2030. Jadi pembangunan infrastruktur besar-besaran ini termasuk pembangunan pusat inovasi dengan hotel, jaringan metro yang canggih, stadion dan juga bandara. Nah, pada 2017 dikutip dari BBC, Menteri Keuangan Qatar Ali Al-Emadi yang menjabat saat itu mengungkapkan negaranya ini menghabiskan hampir sekitar 500 juta US dollar gitu ya selama seminggu untuk proyek infrastruktur yang besar saat mempersiapkan Piala Dunia FIFA 2022. Wah, ini memang angkanya nggak main-main ya, sangat-sangat fantastis. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini nih fakta menarik nih ya. Jadi China ini sebagai sponsor yang terbesar gitu ya. Kalau kita lihat di Al Jazeera bahwa meskipun tidak lolos kualifikasi, perusahaan negeri tirai bambu ini menjadi sponsor yang terbesar dari kegiatan ini. Tercatat dana sebesar 1,3 miliar dolar Amerika atau setara 21,7 triliun rupiah mengalir dari perusahaan China ke ajang ini. Nah, secara rinci ada 4 korporasi China yang mensponsori Piala Dunia Qatar 2022, yakni ada Wanda Group, ada Vivo, lalu juga ada Mengniu, lalu juga ada Hisense. Nah, meski tidak memiliki posisi yang cukup dikenal di pasar global, mereka ini adalah perusahaan besar dengan pendapatan miliaran dolar dan ribuan karyawan. Nah, Wanda Group merupakan konglomerasi yang mencakup industri yang didirikan pada tahun 1988 ini ya, menyumbangnya sekitar 850 juta US dollar. Ini angkanya juga yang paling tinggi ya. Lalu juga untuk selanjutnya ini ada Vivo yang menyumbang 450 juta US dollar. Lalu juga ada Mengniu yang menyumbang sekitar 60 juta US dollar. Dan juga ada Hisense yang menyumbang sekitar 35 juta US dollar ya. Ini angkanya juga luar biasa. Jadi nggak apa-apa ya nggak ikut pertandingan tapi sponsor jalan terus ya. Sekarang kita lihat untuk slide selanjutnya. Ini ada kontroversi ya di balik Pesta Bola Dunia 2022 ini. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya hingga akhir 2010-an ini sebagian besar dari sekitar 2 juta buruh migran Qatar yang merupakan sekitar 94% dari total tenaga kerja di negara itu dipekerjakan melalui sistem tenaga kerja paksa yang biasa dikenal sebagai sistem kafalah atau sistem sponsor ya. Ini artinya sistem yang mengikat pekerja melalui serangkaian kontrak secara hukum. Jadi mungkin ini seperti sistem pekerja kontrak begitu. Nah, beberapa di antaranya juga memiliki kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu pada tahun 2021 The Guardian melaporkan bahwa lebih dari 6.500 pekerja dari India, lalu juga ada dari Pakistan, dari Nepal, dari Bangladesh dan juga Sri Lanka
telah meninggal di Qatar. Jadi artinya di sepanjang tahun pembangunannya sudah ada sekitar 6.500 buruh yang meninggal. Sementara itu para pekerja yang diwawancarai oleh kelompok-kelompok nirlaba seperti Amnesty International telah melaporkan mengalami berbagai pelanggaran termasuk pencurian upah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja dan kehidupan yang berbahaya, dan juga ada juga nih yang adalah pelecehan fisik dan juga seksual. Nah, pada 2014, Sunday Times yang berbasis di Inggris melaporkan tentang sejumlah email yang bocor dan juga dokumen lain yang menunjukkan bahwa pejabat sepak bola Qatar yang terkemuka dan juga mantan anggota komite eksekutif FIFA, Mohammed bin Hammam, diduga telah membayar suap senilai jutaan dolar kepada pejabat FIFA. Jadi pada pelaksanaan dan juga jelang pelaksanaan Pesta Bola Dunia ini ada tuduhan korupsi dan juga penyuapan ya. Jadi penyelidikan berikutnya terhadap tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Penyelidikan Etika FIFA dan juga mantan pengacara Amerika Serikat Michael G. Garcia menemukan bukti adanya penyimpangan serius dalam proses penawaran gitu ya, tetapi tidak memberikan bukti yang konklusif bahwa pejabat Qatar ini telah menggunakan suap untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai aturan khusus Pesta Bola Dunia di Qatar. Mengingat ini adalah kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Timur Tengah, makanya ada beberapa aturan yang memang harus dipenuhi, khususnya bagi para penonton yang memang hendak menonton langsung ke Qatar. Lantas apa saja sih aturannya? Kita simak di slide selanjutnya. Ya, ini adalah aturan khusus Pesta Bola Dunia 2022. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pembatasan alkohol ya. Jadi mengingat event yang memang sangat dinanti-nanti penggemar bola dan lebih dari 1 juta penggemar bola diperkirakan akan terbang ke Qatar untuk menyaksikan Pesta Bola Dunia 2022 yang digelar mulai November hingga Desember mendatang. Ini merupakan Piala Dunia pertama yang digelar di negara Timur Tengah dan diklaim sebagai Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah. Nah, tapi kendati demikian Piala Dunia 2022 ini akan terasa berbeda karena memang Qatar ini kan negara dengan pendudukan muslim ya, yang memiliki budaya yang sangat berbeda dari negara-negara peserta turnamen. Ada sejumlah aturan yang memang wajib diperhatikan dan juga dilaksanakan saat berada di Qatar. Jadi negara tersebut mengatakan akan melonggarkan arus masuk wisatawan yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi penggemar yang menghadiri pertandingan harus memperhatikan hukum dan kebiasaan budaya yang ada di Qatar nih gitu ya. Yang pertama ada pembatasan alkohol. Jadi alkohol di Qatar ini hanya boleh disajikan di restoran, di bar hotel yang memang sudah memiliki lisensi dan juga ilegal, artinya untuk dikonsumsi di tempat lain. Nah, penduduk non-muslim Doha yang memiliki lisensi minuman keras hanya dapat minum alkohol di rumah. Nah, membawa alkohol ke negara itu juga memang dilarang keras dan bisa dikenai hukuman. Jadi hati-hati nih ya yang mau nonton ke sana ya. Jadi selama Piala Dunia Turis akan diizinkan untuk membeli alkohol di dalam kompleks stadion 3 jam sebelum pertandingan hingga 1 jam setelahnya. Nah, kalau di sana itu usia legal untuk minum alkohol adalah 21 tahun dan nantinya juga di sana setiap kali misalnya mau membeli alkohol begitu ya, penjaga di bar ini nanti akan dimintai foto ID atau juga paspor untuk mengecek nih sudah legal atau belum atau memang sudah termasuk kepada orang yang boleh membeli atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada pelarangan narkoba ya. Di sana itu mereka dilarang untuk menggunakan ganja bahkan obat-obatan yang memang dijual bebas seperti misalnya obat penenang lalu juga amfetamin. Dan penjualan, perdagangan dan kepemilikan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan seseorang tuh kalau di sana dihukum berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang diikuti dengan deportasi dan juga denda berat. Bahkan tuduhan penyelundupan narkoba dapat membawa hukuman mati. Nah, selanjutnya di sana juga nanti akan ada aturan seksualitas nih gitu ya. Hukum di Qatar ini menyerukan hukuman penjara 1 sampai dengan 3 tahun untuk orang dewasa yang dihukum karena hubungan seks gay atau lesbian konsensual, dan juga di sana ini nggak boleh cross dressing gitu ya, alias memakai pakaian yang tidak sesuai gender juga di sana akan dikriminalisasi begitu. Lalu di Qatar jika wanita dan pria yang belum menikah tinggal bersama ini dianggap sebuah kejahatan. Nah, negara ini memang memiliki undang-undang ketidaksenonohan untuk menghukum pelaku seks di luar nikah, namun pihak berwenang mengatakan pasangan yang belum menikah
lalu juga misalnya berbagi kamar hotel ya, misalnya dalam rangka hemat gitu, jadi mau bareng-bareng aja tinggalnya tidak masalah. Nah selanjutnya ada juga aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh para wisatawan atau penonton pertandingan, ya ini banyak wanita dan pria Qatar di sana ini tidak boleh berjabat tangan sembarangan ya, artinya nggak boleh deket-deketan begitu ya, nggak boleh gelendotan mungkin gitu maksudnya ya, dan juga nggak boleh foto orang tanpa persetujuan, artinya mengambil gambar atau situs keagamaan yang sensitif dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Nah penting juga untuk berhati-hati saat mendiskusikan agama dan juga politik dengan penduduk setempat, dan yang juga menjadi hal penting untuk dipatuhi, menghina keluarga kerajaan bisa membuat Anda dipenjara. Lalu juga kalau di sana ini menyebarkan berita palsu dan merugikan kepentingan negara juga merupakan kejahatan yang serius. Wah, jadi ini selain menelan biaya yang fantastis, lalu ini juga merupakan Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Qatar memang juga boleh dibilang cukup strict ya dalam membuat aturan. Jadi bagi pemirsa yang mungkin ingin menonton langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2022 ke Qatar, jangan lupa untuk mematuhi aturan-aturan tersebut ya.